Tajam. Diduga aksi penikaman ini dipicu perselisihan antar anak korban dengan anak pelaku. Tangis histeris keluarga pecah menyaksikan korban tergeletak tak berdaya di jalan permukiman warga. Korban ditemukan bersimbah darah dengan luka parah pada bagian perut. Suasana di lokasi pun seketika mencekam. Sejumlah warga berupaya memberikan pertolongan darurat sebelum pihak kepolisian tiba. Peristiwa berdarah ini terjadi di Pulau Kondingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Personil Polres Pelabuhan Makassar mendapati pelaku sudah menyerahkan diri kepada tokoh masyarakat setempat. Jasad korban kemudian dievakuasi dari pulau menggunakan speedboat menuju dermaga Makassar dengan pengawalan ketat petugas dan isak tangis keluarga. Tim Dokpol Polda Sulsel kemudian melakukan identifikasi awal sebelum akhirnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar guna keperluan otopsi. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban berinisial MA 37 tahun, tewas ditikam pelaku I 40 tahun lantaran dipicu masalah perselisihan antar anak mereka. Tadi ada kejadian penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Jadi awal mulanya itu ada perselisihan anak korban dengan anak pelaku yang sebelumnya bermasalah. Kemudian orang tuanya yang dimana si korban ini mendatangi pelaku di Pulau Kondingareng. Kemudian terjadi perselisihan antar orang tua yang dimana mereka berkelahi. Kemudian terjadi penikaman. Yang dimana korban ini berinisial MA. Usia 37 tahun. Pelaku sendiri? Pelaku berinisial I yang berusia 40 tahun. Terus tadi ini tiba di dermaga, kenapa? Kami menjemput korban di sana beserta dengan keluarganya, yang dimana pelaku menyerahkan diri sendiri ke Polres. Untuk senjata tajam ada disita? Senjata tajam, barang bukti saat ini sudah diamankan di Polres. Bagian perutnya, di mana ada organ tubuhnya keluar. Kurang lebih seperti itu. Ancaman pasalnya dulu? Ancaman pasalnya pasal yang diterapkan 466 ayat 3. Itu masuk apa, kategori pembunuhan berencana atau pembunuhan penganiayaan yang disebabkan meninggal dunia. Ancaman kurungannya 7 tahun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Makassar. Pelaku dijerat pasal penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Hanya karena permasalahan sewa mobil, seorang pria di Kabupaten Pandeglang, Banten tewas dianiaya sahabat dan rekannya. Petugas mengamankan sebanyak 14 orang terduga pelaku penganiayaan. Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 14 orang pelaku dugaan penganiayaan yang menewaskan seorang warga Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten berinisial IS. Para pelaku diamankan bersama barang bukti berupa 3 unit mobil, 5 unit motor, tali rapia, lakban, dan cincin yang digunakan menyekap dan menganiaya korban. Kasat Reskrim Polres Pandeglang Ibtu Alfian Yusuf mengatakan, peristiwa berdarah ini bermula saat korban menyewa mobil kepada salah satu pelaku berinisial GP. Namun sampai dengan batas waktu penyewaan berakhir dan mobil tak kunjung dikembalikan. Pelaku GP bersama rekan-rekannya merasa gerang dan langsung menemui korban. Penganiayaan pun terjadi di 2 lokasi berbeda, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari kronologis awal, pada bulan Februari, korban ini sempat menyewa atau merental salah satu unit milik salah satu pelaku, di mana di situ terjadi kesepakatan penyewaan selama 30 hari dengan biaya kurang lebih 7 juta rupiah. Namun setelah 40 hari, si korban ini tidak ada kabar, ditelepon, dihubungin juga tidak bisa. Akhirnya salah satu pelaku ini mencoba mencari tahu keberadaan dari korban. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 April
pelaku menemukan korban ada di daerah Cikedal, kemudian dihampiri bersama rekan-rekan lainnya. Setelah ketemu, terjadilah penganiayaan tersebut karena pelaku ini sudah emosi ya. Kemudian di hari Kamis itu dilakukan penganiayaan di Cikedal. Akhirnya korban sempat dibawa juga ke daerah Jiput, di mana korban juga sempat ditelanjangi dan diikat. Akhirnya pada hari Jumat pagi tanggal 17 sekitar jam 6, para pelaku ini membawa korban untuk diamankan di Mapolsek Jiput. Piket Polsek Jiput menerima, namun dengan melihat kondisi dari korban ini sudah babak belur, akhirnya Piket Polsek Jiput inisiatif untuk membawa korban ini ke puskesmas terdekat. Sesampainya di puskesmas, korban dinyatakan meninggal dunia oleh petugas medis, kemudian meninggal dunianya di perjalanan, seperti itu. Total ada berapa yang diamankan, Bang? Saat ini kita sudah menetapkan 14 orang sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan ini. Kalau dari hasil dari pemeriksaan forensik ditemukan kekerasan benda tumpul di sekujur tubuh korban. Namun yang akhirnya membuat korban ini meninggal dunia adalah pendarahan di otak dan patah tulang rusuk yang menyebabkan juga pendarahan di rongga dada. Sementara itu pihak keluarga korban sangat menyayangkan aksi ini. Apalagi para pelaku diketahui merupakan teman dekat korban. Langsung dengan kepolisian ke sana di Puskesmas Jiput, ternyata ya kebenarannya. Adapun masalah pembunuhannya, itu menurut saya bukan maling. Kenapa? Yang setahu saya bahwa itu ngerental motor yang ngebunuhin itu yang saya tahu. Isi hukum sesuai dengan kakak-kakaknya Iim yang kuat keturunannya ya, sampai dia kata Kapolsek Panimbang, udah proses aja. Alhamdulillah mau lapor ke sini itu Pak Lili, udah katanya langsung ke sana aja ke Kapolres. Akhirnya bersama-sama lah dengan yang ngebunuhnya itu ke Kapolres. Berarti pengen diproses sesuai hukum aja ya? Iya. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang kekerasan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, desakan ekonomi dan niat menikahi sang pujaan hati membuat dua pria bersaudara di Garut, Jawa Barat gelap mata. Keduanya nekat melakukan perampokan di gudang agen gas LPG dan menyekap seorang petugas keamanan. Inilah detik-detik pelaku perampokan saat memanjat pasar gudang agen gas LPG yang berada di Kampung Sukaraja, Desa Jatisari, Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat. Dengan menggunakan jas hujan berwarna biru, pelaku berhasil masuk ke dalam area gudang tanpa dicurigai. Setelah berada di dalam gudang, pelaku lalu berhasil menyekap, mengikat dan melakban mulut seseorang petugas keamanan bernama Muhammad Isam. Para perampok kemudian leluasa menggasak mobil operasional agen dan 183 tabung gas melon. Sehari pasca kejadian perampokan, petugas Satreskrim Polres Garut berhasil menangkap para pelaku. Masing-masing pelaku berinisial F dan A. Pelaku F ditangkap saat mengemudikan truk di Jalan Samarang, Garut, sedangkan pelaku A diciduk di rumah kontrakan di wilayah Banyuresmi pada Kamis 29 April 2026. Berdasarkan hasil interogasi petugas, aksi ini memang sudah direncanakan para pelaku. Otak pelaku F mengajak keponakannya A untuk melancarkan aksi perampokan karena perlu biaya besar untuk menikah. Kita menerima laporan bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan di wilayah Karangpawitan, yaitu berupa toko yang diambil itu berupa tabung gas berikut kendaraannya atau mobil boxnya. Nah, kemudian modusnya yaitu dengan cara memanjat pagar, kemudian masuk, kemudian menyandra dengan mengikat korban, kemudian melakban korban. Akhirnya pelaku mengambil kunci mobil dan yang di dalamnya ada tabung gas, kemudian dibawa kabur oleh pelaku. Nah, dari serangkaian penyelidikan, tim kami
mendapatkan petunjuk dan akhirnya menangkap pelaku 2 orang berinisial F dan A, masing-masing berumur 42 tahun dan 43 tahun. Motif untuk pelaku, karena pelaku ini salah satu pelaku yaitu berinisial F itu terpepet untuk biaya nikah. Kedua pelaku ini masih ada ikatan saudara, yaitu paman dan ponakan, yang mana ponakannya yang akan menikah ini tidak mempunyai biaya, akhirnya merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut. Kalau tujuannya memang mencuri kendaraan atau memang tabung gas? Yang dicuri yaitu kedua-duanya, namun demikian tujuan utama yaitu mengambil tabung gas tersebut berjumlah 182 tabung. Kalau kerugian berapa? Kerugian kurang lebih 100 juta rupiah. Kemudian kita jerat dengan pasal 479 dengan ancaman 9 tahun penjara. Akibat ulah para perampok ini, korban mengalami kerugian mencapai 100 juta rupiah lebih. 2 bersaudara ini ditahan di rutan Polres Garut dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Petugas gabungan Polres Labuhan Batu dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap pengedar ratusan kilogram ganja kering di lintas kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Minggu 26 April 2026. Penangkapan diwarnai aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan. Inilah video detik-detik penyergapan yang dilakukan petugas gabungan Polres Labuhan Batu dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut terhadap mobil yang dicurigai membawa 151 kg ganja kering di ruas Jalan Siantar, Sumatera Utara. Meski sudah dihadang dengan mobil petugas dari segala penjuru, namun mobil yang dikemudikan pelaku tetap nekat kabur. Petugas melepaskan tembakan peringatan ke udara agar pengemudi mobil yang mengangkut ratusan kilogram ganja berhenti. Satu-satunya penumpang mobil berinisial MA yang diduga anggota sindikat jaringan narkoba antar kota ini akhirnya berhasil ditangkap. Dari dalam mobil, petugas menemukan 3 karung besar berisi ratusan bal daun ganja kering. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Andi Arisandi pada Rabu siang dalam keterangan persnya, mengatakan tersangka membawa 151 kg ganja kering ini dari kota Mandailing Natal dan akan dikirim ke kota Medan untuk diedarkan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sudah 3 kali membawa ganja kering dari Madinah ke Medan dengan imbalan yang menggiurkan. Adalah satu unit mobil Innova Report dengan nama polisi BK. Ini tujuan barang bukti itu adalah dari Madinah menuju ke Medan. Menurut keterangan tersangka, ini juga yang ketiga kalinya dan 151 yang sebelumnya masih tidak dulu dan sebelumnya 90 dengan modal dan modus besar. Tersangka adalah MA, pekerjaannya adalah supir, super travel, kemudian mobilnya Nova, dan kami juga menyita barang bukti alat komunikasi. Ini akan kami analisa untuk pengembangan dan pengembangan dan pengungkapan kasus-kasus tersebut. Polisi hingga kini masih mendalami kasus tersebut dan memburu tersangka, pemasok dan penerimanya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kedai angkringan di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor menjadi sasaran pencurian pada Rabu 29 April 2026 dini hari. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik pelaku menggasak stok rokok senilai jutaan rupiah dari dalam kedai. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan aksi pencurian di angkringan pojok nyemil yang berlokasi di depan Pomsel Gunung Putri Cagak, Kabupaten Bogor. Peristiwa ini terjadi pada Rabu dini hari sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat pelaku memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi untuk menyatroni area penjualan. Akibat kejadian ini, pemilik angkringan harus menelan kerugian yang cukup besar. Pelaku berhasil membawa kabur sejumlah stok rokok dengan nilai total mencapai jutaan rupiah. Usaha kuliner malam seperti angkringan memang kerap menjadi sasaran empuk kejahatan pada jam-jam menjelang pagi.
Pemilik kedai kini telah menyebarkan video rekaman kamera pengawas tersebut ke media sosial dengan harapan pelaku dapat segera teridentifikasi oleh warga maupun pihak berwajib. Masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang beroperasi hingga dini hari, diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan memastikan sistem keamanan seperti kamera pengawas guna menekan ruang gerak pelaku kejahatan. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, warga Kelurahan Limbungan Baru, Pekanbaru Riau digegerkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan lanjut usia di dalam rumahnya pada Rabu 29 April 2026 siang. Korban ditemukan tewas bersimbah darah dengan kondisi kamar yang berantakan. Diduga jasad perempuan lanjut usia ini merupakan korban pembunuhan. Peristiwa tragis menimpa Dimaris Isni Sitio, 60 tahun yang tinggal di Jalan Kurnia 2, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Dimaris ditemukan tewas dengan wajah dan dada terdapat bercak darah di dapur rumahnya. Menurut informasi, saat kejadian, korban ditinggal seorang diri usai menolak ajakan sang suami untuk mengurus pajak kendaraan pada Rabu pagi. Namun naas, korban ditemukan tewas oleh sang suami di lantai dapur saat suami pulang ke rumah. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, petugas menemukan bercak darah di sekitar kamar mandi serta luka pada bagian wajah korban. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk dilakukan visum. Pihak kepolisian sektor Rumbai mengamankan sejumlah barang bukti termasuk rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi guna mengidentifikasi pelaku. Hingga kini kasus masih dalam proses penyelidikan pihak berwajib. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang nelayan ditemukan tewas usai tersapu ombak di Watu Ulo, Jember. Korban dilaporkan hilang sejak 28 April lalu. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa, Catatan Kriminal. Korban tersapu ombak di kawasan Pantai Bukit Suroyo, Watu Ulo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 3 Mei 2026. Korban bernama Moh Ali Makrus, 33 tahun, warga Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, ditemukan oleh tim SAR gabungan sekitar pukul 10.50 WIB, dengan jarak kurang lebih 200 meter dari lokasi kejadian, dalam kondisi tersangkut di sela batu karang. Diketahui proses pencarian turut dilakukan oleh 2 tim Search and Rescue Unit yang melakukan penyisiran di permukaan laut. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Ambulu sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Penemuan ini jadi akhir dari upaya panjang pencarian yang dimulai sejak korban dilaporkan hilang pada Selasa 28 April 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Orang Sleman keliran main ke sungai, terpeleset ke bawah arus. Petugas tim SAR gabungan langsung berusaha melakukan pencarian di sepanjang aliran Sungai Progo, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sebelumnya, petugas sempat mendapat laporan jika ada 2 orang remaja yang terpeleset saat bermain di sekitar Jembatan Kreo, Kalibawang, Jumat siang. 1 korban berhasil selamat, dan 1 korban atas nama Raisya Farhan Putra Mutiara, 14 tahun, pelajar warga Sleman, tenggelam dan terbawa arus sungai. Tim SAR gabungan berupaya menemukan korban. Selain penyisiran di sepanjang aliran sungai, juga dilakukan dengan metode body rafting dan penyisiran menggunakan perahu karet atau rafting. Derasnya aliran Sungai Progo yang tengah banjir sempat menjadi kendala proses pencarian. Tim SAR dibagi menjadi 3 Search and Rescue Unit. Setelah dilakukan upaya pencarian selama 4 jam, jenazah Farhan akhirnya ditemukan tak jauh dari lokasi kejadian. Jenazah kemudian dievakuasi menuju Rumah Sakit Mboro Kalibawang. Di Sungai Progo di Kalibawang, Kabupaten Progo. Untuk kronologi kejadian, ada 2 orang anak sedang bermain di pinggir Sungai Progo. 1 orang terpeleset dan hanyut terbawa arus Sungai Progo yang pada saat itu cukup deras. Dan 1 orang lagi berhasil selamat dan meminta bantuan ke warga sekitar, dan akhirnya warga sekitar meminta bantuan ke masyarakat Jakarta. Setelah melakukan pencarian di hari ini
tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban atas nama Raisa Farhan Putra Mutiara, 14 tahun, warga Banyuraden, Kabupaten Sleman. Ada temuan korban dari lokasi kejadian kurang lebih 6 meter. Korban muncul dan mengapung di permukaan air. Selanjutnya korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Boro Kalibawang, Kabupaten Purwokerto. Tim SAR pun mengimbau untuk tidak bermain di aliran sungai yang deras demi keselamatan bersama. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Peristiwa kebakaran kembali terjadi di wilayah Jakarta Barat. Satu rumah tinggal dan satu ruko di kawasan Pasar Nangka, Kayu Besar, Tegal Alur, Kalideres dilalap si jago merah Minggu dini hari. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik yang berasal dari kipas angin di salah satu bangunan. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan bagian lantai 2 ruko serta merambat ke rumah tinggal di sekitarnya. Dalam rekaman video amatir, api pertama kali terlihat dari lantai 2 bangunan sebelum akhirnya membesar dan menjalar ke area lain. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi segera melakukan upaya pemadaman. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Kepala Sektor Pemadam Kebakaran Kalideres, Ponco Wiyanto menjelaskan bahwa kebakaran bermula dari lantai 2 ruko dan kemudian merambat ke rumah tinggal yang berada di belakang bangunan tersebut. Yang terbakar itu 2 rumah, satu yang depan ruko, alhamdulillah 2 lantai yang kebakar, lantai 2, untuk lantai bawahnya aman, dan satu rumah yang berhadapan tapi posisinya ada di belakang itu terbakar habis. Penyebab terbakar itu dari rumah belakang. Ia menambahkan penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan, namun dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik. Saat kejadian, seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini. Api berhasil dipadamkan sekitar setengah jam setelah proses pemadaman berlangsung. Kasus kebakaran ini selanjutnya ditangani oleh Polsek Kalideres untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sebuah warung makan yang berada di Jalan Peta Selatan, wilayah Kalideres, Jakarta Barat, dilalap api pada Jumat pagi sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Kebakaran diduga dipicu oleh kebocoran gas LPG yang digunakan untuk memasak. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan warteg milik seorang warga bernama Wardoyo. Menurut keterangan salah satu warga, Usman, insiden ini terjadi saat pemilik warteg tengah beraktivitas di dapur. Dugaan sementara terjadi akibat ada kebocoran gas hingga api langsung menyambar. Kejadiannya seperti apa sih, Pak? Kalau kita masuk mau konfirmasi, kalau masalah kejadian awalnya kita nggak terlalu yakin karena kita juga cuma ada 50 meter kalau saya tinggal ya, saya usia dari sebelah situ. Nah, kebetulan kalau ini warteg langganan saya, nama pemilik wartegnya itu Pak Wardoyo. Nah, Pak Wardoyo sementara ini Pak Wardoyo dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga beserta anak dan istrinya. Oh, mereka luka bakar atau gimana, Pak? Luka. Ya, luka ringan lah, nggak terlalu berat. Ada pembantunya di rumah sakit umum daerah. Ini warung yang kebakar atau gimana, Pak? Warung Tegal. Warung Tegal ya? Warung Tegal dari awal dari meledaknya kompor gas. Oh, dari kompor gas meledak? Iya. Berarti yang kena luka bakar itu berapa keluarga, Pak? Iya, dalam keluarga mereka lah. Keluarga mereka ya? Iya, Pak Wardoyo, istri dan anaknya juga pembantunya. Pembantunya ada 3, Pak ya? Kejadiannya tadi pagi, Pak? Jam 4 subuh. Jam 4 subuh ya? Kurang lebih sih. Akibat peristiwa tersebut, pemilik warteg Wardoyo bersama istri dan anaknya mengalami luka bakar. Ketiganya segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Selain itu, sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dari wilayah Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas berhasil menjinakkan api sekitar 1 jam kemudian. Kasus kebakaran ini selanjutnya ditangani oleh pihak Polsek Kalideres guna penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kejadian. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Polisi membongkar praktik prostitusi terselubung di wilayah pedesaan Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Dari pengungkapan kasus ini, 2 wanita yang berperan sebagai mucikari dan pemilik tempat ditetapkan sebagai tersangka. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lampung Timur bersama tim TK 308 berhasil mengungkap praktik prostitusi yang beroperasi di sebuah rumah warga di Desa Sumbersari, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Pengungkapan ini bermula saat petugas melakukan penyamaran dan mendapati adanya transaksi jasa pelayanan seksual dengan tarif berkisar antara Rp250.000 hingga Rp500.000. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan 2 orang perempuan masing-masing berinisial W yang berperan sebagai mucikari dan S sebagai pemilik sekaligus penyedia tempat. Kepada petugas, keduanya mengaku telah menjalankan praktik tersebut selama 2 tahun terakhir dengan alasan desakan ekonomi dan untuk melunasi hutang. Dari setiap transaksi, tersangka S mendapatkan bagian sebesar Rp50.000 untuk sewa kamar, sedangkan tersangka W menerima Rp100.000 dari setiap wanita yang melayani pelanggan. Ya sekitar 2 tahunan lah. Alasannya itu apa, Bu? Ya alasan ekonomi banyak utang. Nah, untuk perempuan yang kita rekrut itu dari mana aja, Pak? Itu datang sendiri. Datang sendiri, kalau cewek-cewek jujur datang sendiri, aku nggak pernah telepon-teleponan, nggak pernah. Kalau masalah tarif itu rundingan sendiri, saya nggak pernah ngerundingin saya. Terus kita sebagai apa di situ? Ya aku cuma dikasih uang kamar aja sama dia orang. Berapa jatah kamarnya itu, Bu? 50.000. Awalnya kita ini dapat aduan dari masyarakat perihal adanya praktek prostitusi di wilayah Kecamatan Sekampung. Kemudian kita lakukan proses penyelidikan melalui metode undercover unit PPA bersama dengan tim TK 308 Presisi Polres Lampung Timur. Kemudian kita lakukan pengamanan. Pada saat itu kita amankan 7 orang, diantaranya 5 orang PSK, kemudian 1 pemilik tempat dan juga 1 pelanggan. Yang mana setelah kita lakukan penyelidikan, di sini kita dapatkan fakta bahwa ada 2 orang yang kita amankan di sini menjadi tersangka, yaitu atas inisial W dan juga S, yang mana W di sini merupakan mucikari, yaitu penghubung antara pelanggan dengan pengguna PA atau PSK tadi, pekerja seks komersial tadi. Kemudian di sini saudara S atau inisial S di sini merupakan penyedia tempat yang mendapatkan keuntungan dari praktik prostitusi tersebut, yaitu di mana mucikari tersebut mendapatkan fee dari pelanggan dan juga dari PSK. Saat ini kedua tersangka ditahan di Mapolres Lampung Timur untuk proses hukum lebih lanjut dan bakal dijerat dengan pasal terkait tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Jajaran Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menindaklanjuti postingan viral di media sosial dan laporan orang tua korban atas dugaan persetubuhan terhadap anaknya yang masih berusia 17 tahun. Petugas mengamankan 3 terduga, sementara pelaku utama yang mencekoki korban dengan minuman keras masih diburu. Didampingi kuasa hukum dan ibu kandungnya, remaja berusia 17 tahun berinisial D datangi Mapolres Metro Tangerang Kota untuk melaporkan kejadian memilukan yang menimpa dirinya. Dalam laporannya, korban mengaku diajak untuk meminum minuman keras hingga tidak sadarkan diri atau mabuk. Dan saat kondisi tersebut, dirinya harus alami pelecehan seksual hingga persetubuhan yang dilakukan 4 orang temannya. Modus para terduga pelaku adalah dengan mengajak korban untuk memperbaiki sepeda motor di bengkel, sambil diminta untuk meminum miras yang telah disiapkan para pelaku. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 22 April dini hari dan membuat korban saat ini alami depresi hingga tidak berani keluar rumah. AM ibu korban akui lalai dalam mendidik 4 orang anaknya, statusnya sebagai orang tua tunggal menuntunnya untuk mencari nafkah tanpa memperhatikan perkembangan anak-anaknya, termasuk memberikan kebebasan. Saya punya anak 4, saya juga punya balita yang harus saya hidupin, saya punya keluarga. Jadi saya hari-hari saya itu cuma memang kerja cari uang gitu. Ya buat mereka juga gitu. Kalau untuk perkembangan mereka itu yang setahu saya cuma tahu ngasih makan, ngasih apa keperluan mereka saya cukupin. Dan waktu saya itu
nggak banyak buat ini ke mereka itu nggak banyak. Dan untuk saat ini memang itulah kelalaian saya bahwa anak saya itu nggak cuma butuh itu. Sementara ditemui pada Sabtu sore, Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKP Suwito, mengaku telah melakukan penyidikan atas laporan korban dan mengamankan 3 dari 4 teman korban yang berada di lokasi saat kejadian. Pihaknya masih memburu pelaku utama berinisial I yang mengajak dan mencekoki korban dengan miras, lalu melakukan persetubuhan kepada korban. Korban kebetulan masih berumur 17 tahun. Kronologi kejadian tersebut, awalnya korban ini diajak mengkonsumsi minuman keras sampai korban mabuk bahkan tidak sadarkan diri. Nah, kemudian pada saat korban itu tidak sadarkan diri, salah satu di antara mereka, ya, ini ada 4 orang waktu itu di TKP. 4 orang ini inisialnya I, A, dan R. Nah, untuk R ini yang memfoto, sedangkan I ini yang terlihat di foto berikan korban. Seperti diketahui, foto dan video korban dalam kondisi mabuk atau tidak sadarkan diri viral di media sosial. Korban dicekoki para pelaku dengan miras untuk kemudian dilakukan pelecehan seksual hingga persetubuhan. Pihak Polres Metro Tangerang Kota terus mendalami keterangan dari 3 pelaku yang telah diamankan dan mengimbau kepada terduga pelaku utama berinisial I untuk segera menyerahkan diri. Mujib Loto Marisa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus pelecehan seksual dan persetubuhan kerap menimpa anak di bawah umur dan gadis remaja. Biasanya kelalaian orang tua dan kepolosan sang anak menjadi faktor penyebabnya. Untuk menghindari atau menjaga si buah hati dari kejahatan seksual, berikut beberapa tips antisipasi yang bisa dilakukan. Pertama, bekali anak dengan harga diri dan kehormatan, ajarkan batasan pergaulan kepada anak sesuai dengan norma agama. Kedua, beri perhatian lebih kepada anak, dengarkan setiap ceritanya, apresiasi semua usahanya. Ketiga, dekatkan hubungan emosional anak dengan ayahnya. Antarkan anak sekolah, ajak makan berdua, dan hargai pendapatnya agar anak tidak mudah tergoda pria pertama yang berikan perhatian. Keempat, ajarkan batasan tubuh kepada anak dari penglihatan dan sentuhan orang lain. Kelima, batasi jam bermain anak dan kenali teman-temannya agar anak bisa selalu terpantau. Demikian beberapa tips menjaga kehormatan anak gadis remaja. Ingat, kelalaian dan kurangnya perhatian dari orang tua menjadi penyebab utama anak menjadi korban pelecehan seksual. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda.